Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini Minggu 28 Juni 2020. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang kekhawatiran. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah tentang kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khawatir adalah satu hal yang sering kita alami. Tentunya hampir semua orang pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa saja membuat orang khawatir. Ada orang yang khawatir kalau mengalami penderitaan dalam hidup atau mengalami kesusahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang kemudian berusaha sedemikian rupa agar hidupnya nggak menderita. Ada juga orang yang khawatir tentang masa depan. Masa depan ibarat satu misteri yang membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hal ini seringkali membuat kita khawatir. Lalu kekhawatiran selanjutnya adalah banyak orang khawatir gagal dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak berani ambil keputusan, tidak berani melangkah karena takut gagal dan takut salah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran merupakan hal yang wajar, karena dengan kekhawatiran orang bisa bertindak hati-hati. Kekhawatiran yang positif itu membuat orang jadi peka dan dapat bertindak hati-hati. Namun yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini bahwa ada kekhawatiran yang lebih dari sekedar itu, yaitu kekhawatiran yang berlebihan. Satu kekhawatiran yang berbahaya Bapak Ibu Saudara, karena kalau orang khawatir berlebihan dapat membahayakan keadaan kita. Nah, ini yang Tuhan Yesus juga pernah bahas di dalam Matius pasal yang ke-6. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat 25, Tuhan Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran. Tentu pada bagian ini Tuhan tidak sedang berkata kita tidak boleh khawatir akan masa depan, artinya kita tidak memikirkan masa depan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang digarisbawahi di sini adalah kita jangan khawatir berlebihan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar kita tidak khawatir secara berlebihan. Mari kita buka Alkitab kita tadi dalam Matius pasal 6. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang barusan kita baca tadi memberikan kepada kita satu gambaran mengapa kita tidak boleh khawatir secara berlebihan. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita khawatir secara berlebihan, hal itu dapat membuat kita tidak dapat melihat segala sesuatu dengan baik. Tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata yang sering dikhawatirkan dalam kehidupan manusia adalah makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi kalau kita baca tadi kemudian Tuhan Yesus bertanya, mana yang lebih penting? Antara makanan dan minuman atau kehidupan dan kesehatan kita? Mana yang lebih penting? Pakaian atau tubuh? Ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang khawatir berlebihan, dia tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh khawatir berlebihan. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca yang berjudul Kekhawatiran atau Khawatir, ditulis oleh James R. Beck dan David Temore. Dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu memperburuk prestasi seseorang. Seseorang yang memiliki khawatir secara berlebihan justru kemampuannya menurun dan bisa menjadi lemah. Orang yang khawatir berlebihan, justru kekhawatiran itu juga dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak orang sakit bukan karena mengalami sakit penyakit, tetapi karena khawatirnya berlebihan. Itu membuat dia jadi sakit Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, menurut James R. Beck dikatakan bahwa kekhawatiran bisa membuat orang tidak berpikir jernih atau melumpuhkan akal sehat. Itu sebabnya kalau kita hubungkan dengan pembacaan kita dalam ayat 25, itu sebabnya Tuhan bertanya tadi, mana yang lebih penting?
Itu menggambarkan kalau kita khawatir berlebihan, kita tidak dapat melihat segala sesuatunya jadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Dapat melihat segala sesuatunya lebih clear. Kita tidak dapat menemukan dari inti persoalan kalau kita terlalu khawatir berlebihan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita jangan khawatir berlebihan. Karena kalau kita khawatir secara berlebihan, kita tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan baik. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita mulai dari ayat 26, lalu kita lompat ayat 28, 29 dan ayat 30. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca menggambarkan bahwa kalau kita khawatir berlebihan, kekhawatiran itu dapat membuat kemudian kita bisa meragukan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita khawatir secara berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan itu dapat membuat Bapak Ibu Saudara dan saya meragukan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, burung di langit dan bunga bakung itu merupakan satu gambaran dari ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Bapa di surga. Ini merupakan satu gambaran saja. Tuhan Yesus memakai gambaran atau memberikan satu penjelasan perumpamaan lewat burung dan bunga bakung. Bapak Ibu Saudara, burung dan bunga bakung adalah gambaran dari sesuatu yang tidak diperhitungkan sebenarnya. Kalau saya boleh bandingkan ya Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31, firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, ayat pembanding ini adalah sebuah gambaran bahwa burung pipit itu adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan dijual 2 ekor seduit. Seduit itu Bapak Ibu Saudara adalah mata uang yang paling rendah. Ini mau menggambarkan memang burung pipit itu sesuatu yang gak diperhitungkan, sebenarnya sepele begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal seperti itu pun Tuhan pelihara. Bahkan dikatakan tadi ya, bunga bakung itu juga memiliki gambar yang sama. Bunga bakung di sini yang dimaksud adalah bunga yang tumbuh pada sore hari, maka besoknya bisa layu, lalu tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Ini juga mau menggambarkan bahwa hal yang seperti itu atau hal yang tidak diperhitungkan seringkali justru Tuhan dapat memeliharanya. Dan Tuhan berkata dalam ayat 30, apalagi kamu, hai manusia. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya bahwa Allah itu memelihara semua ciptaannya. Bahkan dari yang paling sederhana dan sepele tadi, Tuhan pelihara. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang satu jaminan bahwa Allah itu memelihara kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-30. Di bagian yang terakhir itu dikatakan, hai kamu yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran yang berlebihan dapat membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita nggak boleh khawatir secara berlebihan Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa meragukan nanti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita mau lihat, kita memberikan satu gambaran, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa burung pipit dan bunga bakung dipelihara Tuhan. Apalagi kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita ada pemeliharaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam kondisi apapun yang kita alami,
Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berjuang dengan kehidupan. Tetapi kita jangan juga lupa bahwa Tuhan tetap memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dalam segala hal. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Saya akan membaca ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 27 dan ayat 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 27 dan ayat 34 ini punya penekanan yang sama. Tuhan Yesus ingin dan menegaskan kepada kita nggak boleh khawatir berlebihan. Kenapa? Karena kekhawatiran yang berlebihan itu tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran yang berlebihan itu tidak membantu kesulitan kita hari esok, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hidup kita hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu tidak berguna. Kenapa? Karena kalau kita khawatir yang berlebihan, kekhawatiran itu nggak membantu Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi hari esok, tetapi merusak apa? Kebahagiaan hari ini. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak dapat menambah sehasta. Bapak Ibu Saudara, semakin kita khawatir secara berlebihan, maka semakin sulit dan berat hidup yang kita jalani. Sehari penuh kekhawatiran itu lebih melelahkan ketimbang sehari penuh bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak dapat menghindari diri kita dari rasa khawatir yang berlebihan, ingatlah, kekhawatiran yang berlebihan juga tidak akan pernah membantu Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Jika kita tidak dapat menghindari diri kita dari rasa khawatir yang berlebihan, ingatlah, khawatir juga yang berlebihan tidak akan membantu Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kenapa? Karena kalau kita khawatir secara berlebihan tidak berguna. Bagian yang keempat, yang terakhir, kita akan baca ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, yang terakhir, kita jangan khawatir berlebihan. Kenapa? Karena kekhawatiran yang berlebihan adalah gambaran atau ciri dari orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara perbandingan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Di dalam ayat 32 dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari makanan, minuman, pakaian sebagai sumber kehidupannya. Sementara orang yang mengenal Allah, dia mengetahui, dia percaya bahwa Allah memelihara hidup mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Allah akan lebih dahulu mencari Allah, mencari kerajaannya dan segala kebenarannya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Allah adalah sumber kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekhawatiran orang yang mengenal Allah bukan terletak pada apa yang tadi dicari, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, atau apa yang mereka pakai. Tetapi yang membuat orang yang mengenal Allah khawatir dalam kehidupannya adalah kalau mereka tidak menemukan Allah dan menghidupi kebenaran-kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa kita bisa khawatir, tapi kita jangan khawatir berlebihan. Jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita tidak dapat mengenali siapa Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat iman kita untuk percaya bahwa Tuhan dan kebenarannya adalah kekuatan dan sumber kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kita hari-hari ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh jadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan hidup kami hari ini. Kami bisa khawatir, kami bisa lemah dalam kehidupan, tapi Tuhan, kami tidak mau khawatir secara berlebihan. Itu sebabnya hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber kehidupan kami, dan kami boleh kuat menjalani setiap tantangan dan pergumulan kami hari-hari ini. Hamba berdoa bagi semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan menyertai hidup mereka, melindungi hidup mereka, dan kami serahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh dipelihara sempurna oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.